Selamat datang kami ucapkan di Service Learning Wawasan Dunia Kristen 2 dari Universitas Pelita Harapan dengan tema Live a Healthy Life. Nah, di acara ini kita akan sharing tentang apa yang sudah kami dapat di kampus kepada teman-teman semua terkait dengan pola hidup sehat. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara untuk hidup sehat atau memiliki pola hidup yang sehat bagi kita para remaja saat ini. Oke, yang pertama, bagaimana cara menjaga pola hidup sehat? Yang paling utama adalah memiliki tidur yang cukup. Oke, yang kedua adalah eat a well-balanced diet, di mana kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang. Ketiga adalah get your body moving atau olahraga. Ada nggak yang suka olahraga di sini? Biasa kalian olahraga apa nih? Boleh nggak ada yang ngomong nih? Salah satu speak up yuk. Kalian seringnya olahraga apa aja? Cuci baju. Cuci baju termasuk olahraga ya? Boleh. Ada yang suka bersepeda? Ada yang suka sepedaan nggak? Atau yang suka jalan pagi, jalan sore? Pasti kebanyakan olahraga ya, tapi secara tidak langsung. Jadi teman-teman, kalau kita rajin berolahraga, kita akan membangun tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang. Setelah itu kita juga dapat merasa lebih bahagia, karena itu bisa mengatur mood dalam diri kita. Dan itu bisa mengurangi stres juga loh dengan berolahraga, karena kita memiliki tidur yang cukup dan mendapatkan banyak energi. Jadi yuk teman-teman yang masih males-malesan untuk olahraga, boleh nih mulai hari ini sediakan waktu 5-10 menit untuk olahraga ataupun stretching-stretching dikit gitu. Oke, boleh di next Kak. Nah, tidak hanya tubuh yang harus kita rawat, tetapi juga kondisi mental kita. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa ini juga berhubungan dengan kondisi mental kita. Kalau tubuh kita sehat, maka pikiran kita tenang, hati kita juga damai. Nah, ada nih 5 tips Bu untuk membantu remaja ketika mengalami stres. Siapa nih yang pernah stres? Gak mungkin kan gak pernah stres. Boleh angkat tangan gak yang paling sering stres? Nih kalau udah mau ulangan, stres. Kalau mau ujian, stres. Jadi banyak hal yang bisa membuat kita stres nih teman-teman. Tips menerapkan gaya hidup sehat saat masa pandemi COVID-19. Pertama, hindari kontak fisik langsung dengan orang lain. Lakukan jaga jarak, yaitu dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Darahku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ya dalam ayat ini ada suatu surat yang menyatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu yang baik-baik saja. Di sini kita selalu diingatkan nih, ada yang berkata supaya kita selalu sehat-sehat saja. Tapi tidak berhenti di situ, kita juga harus mengusahakan diri kita supaya tetap sehat. Natasha, di sini kakak akan membawakan materi tentang herbal. Nah, seperti yang teman-teman sudah dengar dari Kak Veta tadi, salah satu cara untuk hidup sehat adalah dengan makan makanan yang bergizi. Nah, tahu nggak herbal itu adalah tanaman yang bisa menjaga kesehatan loh, karena mengandung banyak senyawa yang dapat mencegah penyakit. Nah, Kak, bisa di next, Kak. Ya. Ini adalah salah satu contoh tanaman yang tanaman herba yang biasa dipakai untuk bisa untuk masak-masakan, untuk obat dan lain-lain. Ada meniran, sambiloto, akar manis, daun jambu mente, dan jahe. Perhitungan formula kita hari ini. Jadi, kita kan punya etanol 96% yang mau kita encerkan menjadi 70%. Nah, jadi kita pakai prinsip pengenceran dengan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, ketika dimasukkan ke rumus, didapatkan hasil volume totalnya adalah 68,57 mili. Sehingga volume aloe vera yang harus ditambahkan adalah 68,57 dikurang 50 karena kita pakai 50 mili etanol 96%.
dan didapatkan hasilnya adalah 18,57 yang akan kita bulatkan menjadi 20 mili. Jadi formula kita hari ini adalah 50 mili etanol 96% ditambah dengan 20 mili aloe vera. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih nggak kebayang, nggak apa-apa, nggak usah panik, karena Kak Clarita di sini akan bantu memeragakan bagaimana cara membuat hand sanitizer-nya. Kepada Kak Clarita, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Kelly. Mungkin aku kasih penjelasan dikit dulu ya. Jadi kan alat bahannya itu ada alkohol 96% sama aloe vera. Nah, kita kan punya alkoholnya 96% nih. Tapi kita harus buat dia untuk hand sanitizer itu jadi 70%. Kenapa harus 70%? Karena alkohol itu lebih efektif untuk hand sanitizer, untuk membunuh kuman kalau dia kadarnya di 70%. Mungkin teman-teman juga tadi udah dikasih tahu kan rumusnya sama Kak Kelly. Mungkin ada yang udah belajar juga di kimia buat anak-anak yang IPA atau di SMP udah diajarin tentang pengenceran. Jadi langsung aja aku peragain ya. Jadi ini aku punya alkohol 96%, terus kita ukurkan 50 mili. Ini aku ukur 50 mili ya. Udah diukur 50 mili, terus kita pindahin ke gelas atau wadah plastik. Terus kita punya aloe vera. Aloe vera ini nama lainnya adalah lidah buaya. Kenapa harus pakai aloe vera? Jadi karena alkohol itu sifatnya dia itu mengeringkan kulit. Jadi kalau kita pakai, sering-sering kita pakai, itu kulit kita bakal kering gitu dan bisa mengelupas atau kemerahan. Makanya ditambah aloe vera. Aloe vera ini tuh sifatnya melembabkan, kan lidah buaya itu sifatnya melembabkan. Terus kita ukur aloe veranya 20 mili. Mungkin punya aku agak beda sama yang ada di kalian ya. Punya kalian warnanya bening, punya aku warnanya putih. Nah itu cuma beda di pewarnanya aja. Nah di punya aku ini ada pewarnanya. Terus ini aloe veranya itu kita masukin ke gelasnya yang tadi udah ada alkoholnya. Nah ini aloe vera tuh teksturnya agak kental gitu ya. Jadi mungkin ada yang ketinggalan di gelasnya itu, gelas ukurnya nggak apa-apa. Kita ambil sebisanya kita aja untuk masukin ke gelas plastiknya. Udah gitu habis itu kita aduk. Kita aduk sampai rata. Gimana cara tahu udah rata atau belum? Itu dilihat dari teksturnya. Kalau udah gak ada grenjel-grenjelnya kayak udah homogen, udah merata, dilihat mata aja. Kalau misalnya kalian merasa, oh ini udah rata nih, nah itu berarti udah gak apa-apa. Boleh langsung dimasukin ke wadahnya. Jadi diaduk sampai rata. Terus aku udah punya wadah. Kebetulan wadah aku warna merah. Nah wadahnya ini kalian nggak harus beli, bisa pakai bekas dari botol hand sanitizer yang pernah kalian beli, atau pakai botol apapun itu yang sekiranya bisa gitu buat dipakai. Nah terus kalian masukin aja ke wadahnya. Kalau udah masuk semua, tinggal tutup deh. Terus udah bisa dipakai. Nah, gampang kan cara buatnya? Cuma ditambahin aloe vera sama alkoholnya aja. Mungkin teman-teman boleh coba juga di sana. Orang satu langsung. Ini kakaknya karena diterima. Nih. Ya, oke. Silakan Kanat Natasha. Oke, untuk pertanyaan pertama, setelah kakak bacain pertanyaannya, yang tahu bisa langsung angkat tangan, terus maju untuk kasih tahu jawabannya. Aku Sarga, poin penting. Nama aku Sarah. Yang Ya, pertama, hai Sarah. jaga pola tidur. Terus habis itu kurangin makan makanan junk food sama rajin olahraga. Wah, gimana nih Kanat? Bener gak jawabannya? Ada yang lain masih Banget. Yeay! Sesi selanjutnya yaitu kita akan melakukan foto bersama. Teman-teman boleh rapiin rambut dikit dulu. Aku lihat di sini cowok-cowok yang di sebelah kanan sana tuh belum kelihatan. Boleh agak digeser ke tengah. Ya, itu geser lagi. Geser. Oke, geser, jangan ya. Terima kasih ya Kak untuk semua sayangnya kepada kami di Bimberena SMP dan SMA-nya. Kami minta maaf jika tadi ada yang tidak berkenan di hati kakak-kakak. Kami rindu pelayanan kakak untuk selanjutnya ya. Baik, Bu. Terima kasih juga Bu sudah diberi kesempatan untuk ikut SLP di tempat ini.
Kita menyanyi dulu. Terima kasih kakak-kakak. 1, 2, 3, ayo. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih kakak-kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih kakak-kakak, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama.